Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru, semangat yang baru, kesehatan yang baru yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya semuanya karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya firman bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani hari-hari kami, bahkan dalam kami mengiring akan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Mazmur, kitab Mazmur pasal yang ke-26. Sekali lagi, kitab Mazmur pasal yang ke-26, ayat yang kedua. Sebenarnya kita akan membahas ayat 1 sampai ayat yang terakhir, tapi kita akan membaca ayat yang kedua saja. Dikatakan seperti ini, Mazmur pasal 26, ayat yang kedua, "Selidikilah aku ya Tuhan, dan ujilah aku, periksalah keinginan dan pikiranku." Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan memberikan tema perenungan firman Tuhan, yaitu tentang sadar diri. Sekali lagi, sadar diri. Bapak Ibu, saya pernah membaca sebuah kisah, sebuah kisah yang bercerita tentang seorang petani. Jadi, seorang petani ini sedang mengerjakan sebuah ladang, dan menanam benih di ladang tersebut. Setelah ia menanam, dia berdoa sama Tuhan agar ladang yang ia kerjakan mendapatkan hasil panen yang sesuai yang diinginkannya dia, ya bisa dikatakan hasil panen yang melimpah lah. Tapi setelah petani ini menanam benih tersebut, si petani ini tidak merawat, tidak ladang yang sudah ia tanami benih tersebut, tidak memberikan pupuk, tidak memberikan anti hama, dan tidak membersihkan ladangnya yang dia tanami benih tersebut, dan bahkan tidak mengairi benih atau ladang yang dia tanami benih tersebut. Lalu tibalah musim panen, dan kita sama-sama bisa menebak, hasil panennya sangat buruk, sangat buruk, dan petani ini marah-marah, dan berkata, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan tidak memberkati aku, kenapa ladangku hasil panennya buruk, Padahal dia berkata, padahal saya sudah berdoa sama Tuhan biar diberi hasil panen yang baik. Dan si petani ini tidak sadar bahwa hasil yang buruk dari ladangnya bukan karena Tuhan tidak memberkati dia, tapi karena kelalaiannya yang tidak bekerja dengan baik di ladangnya tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudari, pernahkah Bapak Ibu Saudara-saudari ada di posisi kayak, Tuhan, saya sudah rajin berdoa, saya sudah rajin beribadah, saya sudah rajin baca firman, dan lain-lain sebagainya. Tapi kenapa masalah di hidupku gak habis-habis. Seakan-akan kita merasa kok Tuhan jahat gitu. Nah, lalu pernahkah kita bertanya kepada diri kita, apakah saya sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam segala hal? Ya, kalau kita perhatikan Daud dalam pembacaan kita di pagi hari ini, kalau kita melihat dari ayat 1 sampai yang ke-12, maka kita akan melihat bagaimana Daud sudah mendaftar hal-hal yang baik yang sudah dia lakukan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita melihat di ayat yang kedua, dia mengatakan, "Selidikilah aku ya Tuhan, dan ujilah, periksalah keinginan dan pikiranku." Kalau kita melihat dari ayat yang pertama, dia mengatakan bahwa aku hidup dengan tulus hati, aku berharap kepada Tuhan. Lalu ada lagi di ayat yang ketiga dan seterusnya dikatakan, aku selalu ingat kasih setiamu dan selalu setia kepada Tuhan. Tidak berkumpul dengan penipu, tidak berkumpul dengan orang munafik, tidak membenci hal-hal yang jahat, dan hal-hal lain sebagainya, hal-hal yang benar yang dia bisa lakukan di hadapan Tuhan. Tapi Daud mengatakan di ayat yang kedua, selidikilah hatiku. Bahkan di ayat yang ke-11 kalau kita baca dikatakan, tetapi aku hidup dengan tulus hati, kasihanilah dan bebaskanlah aku. Dia meminta untuk Allah mengasihani dia.
Daud sadar bahwa segala hal baik yang dia lakukan akan percuma kalau bukan karena Tuhan yang mengatur kehidupannya. Pertanyaannya, dibandingkan dengan Daud, sudah sebaik apa kita dalam kita mengiring akan Tuhan? Apakah kita lebih baik dari Daud? Ya, Daud yang sudah sebaik itu, kalau kita melihat tetap banyak masalah yang dia hadapi kalau kita melihat kisah-kisahnya Raja Daud. Lalu saat ini, apakah kita masih menyalahkan Tuhan saat kita menghadapi masalah? Ingat, masalah yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita adalah cara Tuhan untuk menyadarkan diri kita agar kita semakin taat akan firman-Nya, melakukan yang terbaik dalam segala hal di hidup kita, dan berserah kepada Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita, saat kita diizinkan Tuhan untuk menghadapi masalah apapun, jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan. Justru jadikan masalah tersebut menjadi sebuah bahan introspeksi diri kita. Apakah kita sudah melakukan hal yang baik, hal yang benar di hadapan Tuhan, atau kita masih melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan? Apakah kita melakukan hal-hal baik karena kita taat kepada Tuhan, atau supaya kita mendapatkan berkat-Nya Tuhan? Biarlah ini menjadi perenungan dalam kehidupan kita, dan biar kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Mari sama-sama kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan yang memampukan kami, Roh Kudus mampukan kami, pimpin kami, agar dapat kami melakukan segala firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, sepanjang hari ini kami taruh dalam tangan-Mu seluruh kehidupan kami, biar kiranya kami berjalan sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.